kalian jangan kamera the mic mulai pada malam ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya, saya harapkan kalian bisa pada malam hari ini dengan sehat sentosa, tidak ada. Jadi kalian menikmati materi pada malam hari ini. Oke. Tema kita pada malam hari ini yaitu kita marketing. Saya putih udah masuk. Apakah Mas Erwin udah masuk? Oke, teman-teman, ternyata materi kita pada malam hari ini belum masuk, mungkin masih ada kendala. Ya nggak apa, teman-teman sekalian, kita sambil menunggu pemateri. Nanti ada rundown apa namanya sesi tanya jawab. Jadi teman-teman sekalian, apabila ada pertanyaan atau apa yang mengganjal dalam hati yang terkait dalam digital marketing, nanti bisa ditanyakan kepada pemateri kita, Mas Edwin Saputra. Karena beliau ini sudah lama berkecimpung di digital marketing selama 10 tahun. Jadi saya rasa sudah banyak pengalaman yang bisa dia sampaikan, bisa sharing. Oke, tapi nanti ada sesi tanya jawab ya. Nanti setelah Mas Edwin menyampaikan materi, nanti setelah itu ada sesi tanya jawab. Oke, apakah sudah masuk Mas Erwin? Ya. Oke, Mas Erwin. Selamat malam, Mas Erwin. Malam juga Mas Edi. Sebentar saya coba background-nya dulu ya. Ya. Oke, teman-teman bisa apa namanya dihidupkan kameranya dan menggunakan background digital background. Oke. Selamat malam, Mas Erwin. Halo, juga selamat malam Mas Edi. Mohon maaf agak telat sedikit barusan. Ya, tidak apa-apa, Mas. Tadi sebenarnya udah dibacakan CV sedikit tentang Mas Erwin. Juga sudah kita buka acara kita pada malam hari ini. Jadi jadi sekarang sedikit cerita tentang apa namanya
sebelum masuk dalam sesi materi, kita bisa bertanya-tanya sedikit tentang Mas Boleh, Erwin. silahkan. Ya, Mas Erwin, kalau boleh tahu, ini tinggalnya di mana dan kesibukannya apa sekarang? Oke, baik. Terima kasih Mas Sidik dan teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal saya sekarang di Bogor, Mas Sidik. Mungkin kalau ada yang tinggal di Bogor, saya di Warung Jambu tepatnya, Mas Sidik. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau ada yang tinggal di Bogor dan di Warung Jambu nih bisa sekali langsung ke Ada orang rumahnya nih. Bogor sini? Apakah ada? Ada nih tadi. Tadi ya? Oh, mantap, mantap. Udah rame 46 orang. Ada. Ya, lumayan 46 orang. Iya. Oke, jadi tidak lama mengambil waktu. Jadi sekarang kita masuk dalam sesi materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada malam hari ini oleh Mas Erwin Saputra. Jadi Oke. silakan, Mas. Baik. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dari Malam. Lokpro ya. Malam, Mas. Oke, Loker Programmer mantap. Boleh yuk yang sudah hadir boleh di open cam. Saya coba lihat keseruannya nih. Yang serius dan sungguh-sungguh buat belajar digital marketing. Terima kasih Mbak Aurel. Yang lain, terima kasih Mas Putra juga. Oke, sambil nunggu boleh saya mungkin mau tahu dong teman-teman saat ini aktivitas apa dan tujuannya ya join atau daftar di webinar Digital Marketing for Future ini apa sih? Yuk, coba diketik ya. Nama, kemudian mungkin aktivitas saat ini apa? Kuliah kah? Kerja, freelance, nganggur, gitu ya, atau mungkin kerja, dan tujuannya apa? Coba saya ingin tahu, yuk. Silahkan diketik supaya saya bisa mensimulasikan nanti, gitu ya, simulasi untuk demonya nanti. Biar nggak sepi, silahkan diketik namanya, kemudian saat ini aktivitasnya apa, dan tujuan ikutan webinar ini apa. Ya. Silahkan yuk, biar rame. Coba kalau belum ada yang ngetik, nggak mulai nih materinya ya. Oke. Boleh dibantu yuk, teman-teman, silakan. Oke, Kak Syahrul masuk semester 4. Oke, saya Aurel. Oke, Mbak Kak Aurel. Kemudian aktif apa, Kak Aurel? Motivasi ikut webinarnya apa, Kak Aurel? Yuk, dari 48 orang, mana nih interaksinya? Supaya bisa lebih semangat nih. Terima kasih Kak. Masih kerja, Kak Devi siap sambil kerja dengerin webinar ya. Atau hati-hati nanti. Oke, Kak ini sekarang semester 8, mau lulus ya. Kalau ada kerja, nanti untuk menambah wawasan pengetahuan. Oke, Kak Jaka lagi nugas kalian Zoom. Ya, tugasnya bikin makalah ini, apa digital marketing gitu ya. Oke, nama pengetahuan di bidang digital marketing untuk mendapatkan sertifikat yang nanti digunakan untuk di PTN. Ya, bagus. Dia semester tahu pernah untuk apa. Oke, ya udah kita langsung mulai aja teman-teman semuanya. Lagi kegiatan sehari-hari mau kerja. Oke, motivasi ikut webinar agar menambah pengetahuan di bidang digital marketing. Sip, mantap. Oke, banyak kan berarti mahasiswa ya, masih kuliah ya. Ya. Oke, ya udah kita mulai. Kemudian sebenarnya terima kasih juga untuk tim dari Lokpro ya, Lokpro Media sudah membuat acara webinar biasa temanya digital marketing skill ya for future. Terima kasih juga Mas Sidik sudah membuat acara ini dan Mas tadi sebagai panitia ya, Mas Kasarul ya, Kasarul sebagai panitianya. Terima kasih semuanya. Semoga nanti yang akan saya sharingkan ke teman-teman semuanya bermanfaat dan bisa menambah semangat untuk teman-teman bisa mencari ilmu digital marketing lebih dalam lagi. Oke, kita langsung mulai teman-teman semuanya. Mungkin sedikit tadi sudah dibacakan mungkin oleh Mas Sidik CV saya, mungkin sedikit lagi saya mengulas ya teman-teman. Perkenalkan, saya Erwin Saputra
sebagai digital marketing certified ya dari BNSP, Facebook Blueprint dan Google Indonesia. Kemudian untuk nomor telepon boleh dicatat teman-teman. Kalau nanti ingin sharing, diskusi, silaturahmi boleh. Silakan di 0814 kali 80188. Ya, itu langsung WhatsApp saya di situ tentang digital marketing. Kemudian untuk sosial media bisa dicari di Erwin Saputra ID ya, Erwin Saputra ID, Instagram, LinkedIn, TikTok dan sebagainya. Silahkan di follow ya. Kemudian untuk saat ini founder dari Sekolah Bisnis Digital Marketing, ini startup tentang digital marketing ya. Untuk semua kalangan, alhamdulillah sampai saat ini 1.000 peserta kita dari sisi webinar lebih dari 1000 peserta. Kemudian Indonesia agency ya, jasa website, jasa iklan, jasa sekolah sebagainya. Kemudian adalah produk kebersihan, kemudian Ayobia adalah produk skincare. Ya, oke, kita langsung ke materi semuanya. Silakan dicatat teman-teman ya. Ketika ada yang penting silakan catat. Kalau ada yang kurang paham bisa di chat ya. Nanti mungkin di sesi pertanyaan kita bisa bacakan, gitu ya. Oke. Nah, seperti teman-teman tadi ketahui bahwa webinar kali ini mengangkat tema skincare. Jadi untuk masa depan gitu ya. Nah, digital adalah keniscayaan gitu ya. Mau nggak suka ya kita harus nyemplung di dunia ya, golden moment, sudah momennya sekarang. Sebenarnya saya tanya dulu ke teman-teman ya. Tahu makanan apa teman-teman, coba diketik yuk. Nih, ini apa? Srek. Ya. Kan tahu pasti bahas. Teman-teman ya di Mas Reng ya, Kak Indah, Kak Salman nih jajan ngemil. Ya, jadi di Bandung ada mahasiswa ya yang berpikir gitu ya, gimana sih cara berbisnis gitu ya dengan modal terbatas. Nah, mereka melihat basreng ya, basreng akhirnya dikemas, dipasarkan lewat digital, iklan sebagainya dan nggak nyangka ya bahwa basreng ini laku bahkan sampai ke Taiwan, teman-teman. Sampai ke Taiwan dan sekarang omsetnya bisa sampai 600 juta. Coba bayangkan ya, masih mahasiswa ya di Bandung ya, basreng Rajamil namanya. Nah, bisa sampai juta teman-teman. Kenapa? Ya karena memanfaatkan media digital tadi ya, lewat TikTok, lewat Facebook ini. Itu basreng yang kita anggap yang mungkin produk yang pasaran gitu ya. Ketika dikemas dengan digital, nah ini bisa sampai bisnis yang besar. Itu luar biasa. Oke, maunya untuk di-mute bisa di-mute, teman-teman. Yang sebelah kiri ini bakwan Pontianak, sama bakwan Pontianak kita lihat bakwan ya, mungkin ya, dengan murah gitu ya. Nah, dengan pengemasan, kemudian pemasaran yang strategi ya, sampai buka cabang di mana-mana teman-teman, bakwan Pontianak. Nah, sampai seperti ya. Oke, berikutnya sebelum kita memasarkan produk ke teman-teman ya, ini ada strategi namanya marketing mix. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mau bekerja, ya, kalau mau nanti berbisnis, berwirausaha gitu ya. Ya, mungkin nanti next-nya ingin sebagai digital marketer gitu ya, atau mungkin di industri digital gitu ya. Ini ingat ketika kita pemasaran itu harus ada strategi, di mana kita singkat dengan namanya marketing mix gitu ya. Nggak bisa kita memasarkan produk itu tanpa rencana, tanpa strategi gitu ya. Yang pertama adalah produk gitu ya. Nah, namanya produk teman-teman ya, itu harus namanya market fit ya, market fit. Apa tuh maksudnya market fit? Jadi market fit adalah produk yang kita pasarkan harus ada yang mencarinya, harus ada yang membutuhkannya, harus ada yang suka, harus ada yang mencari. Oke, dari sisi produk jangan sampai, saya tanya dulu teman-teman, mungkin kalau kita lagi nanti ya pas mau bekerja mungkin di bagian digital marketingnya atau mungkin nanti mau bisnis atau berwirausaha, saya tanya ke teman-teman, mending produk dulu atau pasar dulu kira-kira? Market dulu atau pasar dulu? Coba.
Silakan coba diketik ya. Cari pasarnya dulu atau cari produknya dulu kira-kira, teman-teman. Pasar. Oke, good. Mantap pasar ya. Nyari pasarnya dulu. Oke, coba saya mau tanya. Kenapa yang jawab pasar? Kenapa nyari pasar dulu? Kenapa nggak nyari produk dulu? Kan kebanyakan orang mau bisnis, mau jualan, jualan apa ya? Bener nggak? Bener nggak? Kan kebanyakan orang mikirnya jualan apa ya yang laku, jualan yang rame gitu ya. Bahkan gitu. Sekarang yang bilang apa? Pasar dulu, teman-teman. Bisa tanya nih, ini Kak Yosep, ya Kak Putra. Pasar dulu, oke. Ya, secara prinsip sih betul. Ya, kita harus cari pasarnya dulu. Cari pasar apapun, pasarnya yang kurang nggak akan jalan. Ya, sip. Betul. Kenapa pasar dulu? Karena kalau sudah tahu pasar, kemudian kita mengetahui apa yang diinginkan, apa yang dipermasalahkan oleh mereka, kemudian kita buat produk, maka berarti ada pasarnya, ada yang belinya. Ya, betul, Kak Laras atau Kak Salman gitu, mau bagus apapun produk, kalau nggak ada pasarnya ya siapa yang mau beli gitu ya. Jadi betul, kita harus lihat pasarnya dulu siapa gitu ya. Jadi tapi bukan berarti kita juga nggak berpikir produk ya. Jadi memang dua-duanya harus dibarengi gitu ya, produk. Ketika sudah tahu pasar, kemudian produknya juga harus segera gitu ya. Jadi pasar dulu betul. Ya disebut dengan market itu kebutuhannya ada, kemudian barangnya juga terjangkau, kebutuhannya banyak, kemudian kemudahannya ada. Nah, itu terjadi namanya market fit gitu ya. Oke, berikutnya ada namanya price. Oke, mungkin saya izin sedikit break dulu 2 menit mungkin Mas Sidik karena azan dulu ya. Boleh Kak Sidik? Saya izin break dulu ya teman-teman ya. Ya, ya, bisa, boleh, boleh. Oke. Oke, baik, masih lanjutkan ya. Oke, berikutnya adalah namanya price. Nah, sama dengan harga pun gitu. Kita nggak bisa yang apa harga gitu. Harus ada namanya. Caranya mana? Caranya adalah kita melihat kondisi harga ya. Kompetitor kita, mereka itu berapa harganya? Ya, oke, ada yang misalkan ya, ada yang 10.000, ada yang sampai 50.000. Nah, kita lihat apa kekurangan mereka, apa kelebihan mereka. Dengan harga sekian itu seperti apa? Dengan harga sekian seperti kita pricing strateginya adalah berdasarkan setelah kita harga gitu ya. Dan setelah melihat kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing kompetitor kita ambil harga yang tengah-tengah misalkan gitu ya, supaya nggak terlalu murah dan nggak mahal juga, terjangkau, tapi kita bisa melihat gini, kalau saran saya ketika pricing strategi adalah harga tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah gitu, terjangkau, tapi untuk sisi kualitasnya kita mendekati si yang bagus ini, yang mahal itu gitu ya. Kita ambil yang oke, sebentar ya, kita ambil yang value-nya ya, value-nya, benefitnya kita ambil yang seperti yang 50.000 yang bagus, tapi harganya terjangkau mendekati 10.000. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan
pasar nantinya. Gitu. Kita mendapatkan yang pasar yang besar nantinya. Oke, kemudian dari sisi tempat juga sama, gitu. Jangan kita gini, setiap produk itu ada pasarnya, dan setiap pasarnya itu juga mereka ketika kita bicara online mereka punya tempat favorit masing-masing yang berbeda-beda. Gitu. Kita ambil contoh gini, saya misalkan jual properti rumah. Gitu. Nah, rumah gitu ya, kita lihat apakah bagusnya kita di TikTok, YouTube, atau Facebook, LinkedIn dan sebagainya itu belum tentu sama semua gitu. Jadi ya ada setiap media itu punya penghuni masing-masing gitu. Nggak bisa kita semuanya sama. Harus kita coba dulu gitu ya. Jadi place itu juga memang menentukan gitu ya, menentukan dari sisi penjualan kita nantinya. Hati-hati salah tempat ya nggak ada impact-nya nantinya gitu ya, harus dicoba dulu. Kemudian promotion ya, sisi promotion ini kita juga harus perhatikan ya, perhatikan ketika kita promosi itu ada tren-trennya gitu ya. Nah, yang saya tahu yang terbaru ya, yang paling banyak orang mendorong orang untuk membeli belanja online karena adanya gratis ongkir ya. Yang pertama itu gratis ongkir gitu. Jadi alasan orang sekarang beli atau belanja online karena adanya gratis ongkir. Kedua ada namanya diskon atau potongan harga. Ketiga ada namanya ya. Nah, ini agar mendapat penjualan. Ya kalau selama ini gitu ya, kalau misalkan teman-teman nanti ada kendala gitu ya, dalam memasarkan produk atau dalam nanti bekerja gitu ya. Nah, lihat trennya seperti apa. Sudah menerapkan belum? Trennya sekarang seperti apa? Sudah ada menjalankan pasang gratis ongkir atau sudah ada pasang diskon ya, atau sudah pasang rekomendasi-rekomendasi dari orang yang punya power authority-nya ya, personal brand-nya sudah terbangun. Kita harus main di sana ya, seperti influencer, endorse gitu ya, harus main ke arah sana juga, atau bahasa sekarang key opinion leader gitu ya, KOL-nya. Nah, harus main ke sana juga gitu. Oke. Kemudian people-nya. People tuh siapa aja sih yang main di sana gitu ya, yang akan kita jadikan tim, kemudian mungkin human resource-nya siapa saja gitu. Apakah kita sendiri semuanya? Ya bisa juga gitu ya. Kita sebagai yang bikin konten, kita bikin iklan, kita yang CS-in gitu ya. Nah, itu bisa juga, atau kita mau bagi-bagi dan sebagainya. Kemudian cycle environment adalah peralatannya. Ya, sekarang tuh ada tools banyak, jadi nggak usah berpikir wah sulit banget ya digital marketing. Enggak. Ya, kita nggak bisa gambar, ada tools untuk bikin konten. Sekarang udah paling canggih ya, ada artificial intelligence gitu ya. Kita mau bikin konten apa, tinggal ngetik, langsung jadi, langsung di-generate gitu ya. Dia bikin konten, bikin tulisan, caption. Ini sudah serba canggih sekarang. Semakin otomatis ke sini, makin mudah. Yang nggak bisa desain sekarang udah langsung jago desain, keren videonya langsung jadi. Nggak bisa nulis langsung copywriting-nya langsung menarik, langsung rapi gitu ya. Jadi ada tools yang harus kita siapkan. Nah, itu toolsnya apa saja nih ketika kita mau memasarkan produk lewat digital. Kemudian prosesnya juga diperhatikan. Ya, prosesnya kalau disebut di digital ada gitu. Pelajari namanya funnel, teman-teman. Alur proses dari orang itu melihat barang kita, produk kita, sampai dia menjadi pembeli, ya, bahkan jadi pelanggan tuh mau seperti apa prosesnya gitu, macam-macam dari iklan diarahkan ke website, kemudian ke WhatsApp gitu, itu bisa juga dari sosial media diarahkan ke marketplace misalkan ya, ke Shopee atau toko media kita gitu, atau kemana itu dipastikan harus rapi di awal prosesnya mau seperti apa gitu ya. Oke, nah jadi apa sih digital marketing? Jadi sebetulnya digital marketing adalah strategi ya, yang saya garis bawahi adalah strategi teman-teman. Jadi kalau selama ini mungkin hanya foto-foto terus posting-posting, nggak punya strategi, nggak punya tujuan apa, kenapa posting jam sekian, kenapa posting gambarnya itu, kenapa posting captionnya seperti itu, kenapa pakai hashtag itu, kalau nggak bisa jawab, ya itu nggak bukan strategi namanya. Ya, jadi strategi adalah konsep plan gitu ya. Nah, itu namanya digital marketing harus ada konsep atau strateginya. Ya, jadi strategi pemasaran,
menggunakan media digital bisa bisa dikerjakan oleh manusia atau alat, ya alat yang canggih saya bilang tadi, tools ya, sehingga identik dengan inovasi teknologi dan perkembangan. Oke. Nah, kenapa harus lagi digital marketing, teman-teman semua ya? Kita tahu udah ditambah efek pandemi kemarin, gaya hidup, gaya belanja semua sudah beralih semua ke digital atau ke internet ya. Sampai-sampai perusahaan yang besar sekalipun gitu ya, kita ini apa ya? Menarik juga teman-teman. Ya, dia ada perusahaan properti terbesar di dunia tapi tidak punya bangunan ya. Ini namanya Airbnb. Perusahaan kuliner terbesar di dunia tidak punya restoran satupun, tempat makan satupun. GoFood. Perusahaan transportasi terbesar di dunia tidak punya kendaraan satupun, ya. Namanya Uber gitu. Jadi kenapa bisa besar seperti itu? Ya, perusahaan properti tidak punya bangunan, perusahaan kuliner tidak punya tempat makan, perusahaan transportasi tidak punya kendaraan. Ya, semuanya karena digital ini, teman-teman. Oke, jadi nggak ada alasan lagi kita nggak bisa produktif gitu ya, yang lagi mahasiswa lagi kuliah gitu nggak bisa menghasilkan gitu. Yang device kita ya gadget kita itu bisa menghasilkan gitu ya, tanpa harus kita berpikir harus ada modal besar, harus ada barang dan sebagainya, nggak seperti itu lagi teman-teman gitu. Oke, dengan ayah digital marketing yuk miliki skillnya karena emang ini skill for future untuk masa depan gitu, teman-teman. Mau bisnis mau karir itu sangat diperlukan ya. Penduduk Indonesia saat ini 277 juta, pengguna internetnya ada 204 juta ya. Jadi ada sekitar 70%, 73% itu sudah menggunakan internet. Mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan sudah 100% penduduk Indonesia menggunakan internet. Bayangkan pasar kita seluruh Indonesia. Gitu. Oke, ya. Oke. Sosial media paling banyak digunakan Indonesia adalah Instagram, Facebook, TikTok, dan Telegram. Nah, ini kalau misalkan kita mau memaksimalkan media online ya, kita cari yang terbanyak digunakan aja dulu. Banyak saluran ya, banyak placement kita gunakan tapi tidak aktif. Gitu. Banyak ya. Wah, akunnya banyak, ada LinkedIn, ada Discord, ada Pinterest, ada Line dan sebagainya, tapi dibuka nggak aktif. Aktifnya 3 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu ya, Twitter dan sebagainya. Banyak nggak di antara kita kayak gitu? Akun sosialnya banyak ya, lengkap semuanya. Tapi dicek nggak aktif. Ya, tetap aja sama aja kayak gitu. Ya, namanya sosial media harus aktif, harus eksis. Gitu ya. Ketika nggak aktif ya akun kita akan turun ya ratingnya sehingga nggak akan bisa dilihat juga sama orang, nggak kelihatan juga. Ya, jadi percuma followersnya banyak kalau nggak aktif, ya sehingga nanti nggak kelihatan. Gitu. Nanti saya akan sampaikan ada namanya algoritma yang menjadikan sosial media kita tuh ternyata nggak kelihatan. Bukan berarti postingan kita itu nggak disukai sama orang, bukan berarti mereka itu nggak suka juga dengan postingan kita, ya bukan berarti juga barang kita nggak laku, produk kita nggak ada yang minat, bukan. Bisa jadi karena ya dari sekian followers kita itu mereka tidak melihat postingan kita. Kenapa? Itu namanya ada algoritmanya, teman-teman. Ya, ada algoritma namanya Edge Rank. Ya, ada algoritma namanya Edge Rank. Gitu. Jadi si algoritma ini adalah membatasi, ya, membatasi dari total ya followers itu hanya dibatasi hanya sekitar 10% saja yang melihat postingan kita, atau hanya kepada orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita. Makanya postingan story itu pasti yang muncul dia lagi, yang like postingan kita dia lagi, yang muncul di timeline kita, di feed kita itu dia lagi. Ya, benar ya. Padahal follower kita banyak, teman kita banyak di Facebook, di Twitter atau di Instagram kita, followersnya banyak. Tapi kenapa gitu ya yang lain nggak muncul di timeline, nggak pernah nge-like atau postingan story juga nggak ada. Bukan mereka nggak aktif. Ya mereka aktif mungkin 1 jam yang lalu tuh baru ada postingan tapi nggak muncul karena batasan tadi. Ya, karena dibatasi kita itu tidak bisa saling lihat dengan mereka yang jarang berinteraksi. Ya, saya dengan Mas Sidik atau dengan Mas Syahrul misalkan ya, dengan Mas Sidik saya sering berinteraksi, maka apa namanya si
postingan saya itu saling lihat, teman-teman. Tapi kalau dengan Mas Syarul gitu ya, kalau saya tidak pernah menyukai, saya tidak pernah komen gitu ya, maka tidak saling lihat gitu. Nah, inilah yang disebut dengan algoritma EdgeRank. Oke. Sebentar teman-teman ya, sebentar. Saya izin dulu. Oke, nah jadi seperti itu ya, ada algoritma namanya EdgeRank tadi. Oke. Nah, berikutnya adalah tadi sudah saya jelaskan juga di sini. Nah, ini perkembangannya teman-teman selama 5 tahun terakhir nih, digital marketing di Indonesia ini pertumbuhannya sampai meningkat drastis setiap tahunnya. Ya, kita lihat di sini semakin tahun, semakin ke sini semakin meningkat pencarian digital marketing di Google. Kita di sini adalah pencarian di Google ya. Oke, ini menggunakan Google Trends, teman-teman. Bisa menggunakan Google Trends. Ada yang baru, ada yang sudah tahu apa itu Google Trends? Coba yang sudah tahu Google Trends, boleh diketik. Sudah tahu, teman-teman? Google Trends ada tools namanya keren nih, tuh Google Trends. Tahu nggak? Jadi dengan fitur ini, dengan tools ini, ya kita bisa tahu, belum ya? Oke, kayaknya belum. Oke, yang lain? Belum ya? Oke, nah, jadi saya coba perlihatkan juga ke teman-teman ya. Oke. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ya, kita tinggal buka namanya Google Trends seperti ini. Nah, kita buka Google Trends, kemudian kita klik buka. Kemudian kita pastikan sudah login Gmail kita, kemudian pastikan juga Indonesia di sini negaranya. Nah, tadi yang saya bilang, ketika kita mau memasarkan produk, ya kita pengen tahu, misalkan saya mau buat apa ya, minuman kesehatan gitu ya. Nah, misalkan saya ambil minuman kesehatan, oke, tinggal ketik aja minuman kesehatan, gitu ya. Atau ya minuman kesehatan lah ya. Contoh saya ambil contoh. Kita lihat di sini. Ada nggak sih yang nyari minuman kesehatan? Nah, kita lihat di sini. Ternyata trennya kalau dari sisi keyword ya, dari sisi kata kunci mencari minuman kesehatan itu, kita lihat di sini trennya bahwa terjadi di Maret 2022 itu sampai, nah ini ada skala 0 sampai 100. Ketika titiknya sampai 100 seperti ini berarti pencariannya sedang tren, lagi hype, lagi tren, lagi in. Bukan 100 orang, tapi 100, ini adalah skala atau nilainya 100. Berarti sedang banyak-banyaknya, tinggi-tingginya nih di bulan Maret 2022. Ya. Nah, kemudian ini ada turun ke sini ya, di Mei, kemudian turun, ada kenaikan lagi, kemudian turun lagi. Nah, ini trennya sekarang ada kenaikan lagi. Nah, ini adalah meriset produk, ya, produk kita ada pasarnya. Ya, walaupun memang ada penurunan seperti itu. Nah, kita tinggal mencari aja di sini. Ya, produk kita ada pasarnya atau enggak, dicari atau tidak, dibutuhkan atau tidak itu dari Google Trend juga bisa. Kemudian kita pengen tahu daerah mana sih, orang mana, kota mana yang mencari, atau mungkin daerah mana atau provinsi mana yang mencari. Nah, kita turun ke bawah. Nah, ini adalah Kalimantan Utara, Gorontalo, Bengkulu, Kalimantan Barat, Jawa Timur. Ya, inilah daerah-daerah yang mencari minuman kesehatan. Ini adalah provinsi. Bisa nggak kota? Nah, kita tinggal ketik di subregion ini, kita ubah jadi kota. Ya. Nah, ini adalah kota-kota yang mencari, ya, ada Jati Roto, Purbalingga, Trenggalek, Indramayu, Purworejo. Ya, ini adalah kota-kota yang mencari minuman kesehatan. Ya, pasarnya ada, ya, kemudian tinggal kita membuat produknya. Gitu. Oke, lanjut ya. Berikutnya kita lanjutkan. Nah, tadi sudah secara tren itu ada peningkatan. Ya. Kemudian manfaat dari digital marketing, ya, communication.
Gitu. Jadi dengan digital marketing itu kita akan lebih dekat dengan audiens, kita lebih dekat dengan market, ya karena bisa saling like, bisa saling kirim komen, bisa saling kirim pesan, ya karena ini dua arah, ya. Kemudian ada measurable, terukur, gitu ya. Jadi ketika kita menjalankan digital marketing, kita bisa akan dapat data yang transparan. Kalau dulu kita gunakan koran, radio, TV, spanduk, ya kan, billboard pinggir jalan, kita tahu nggak berapa banyak yang melihat iklan kita, berapa banyak yang mendengar iklan kita, ya berapa banyak yang tertarik dengan promosi kita, itu nggak ada datanya. Ya, tapi kalau dengan digital marketing, kita bisa melihat nanti ada namanya reach, ya jangkauan akun kita berapa, misalkan 10.000. Oh, sudah 10.000 akun yang kena iklan saya. Ya, oh sudah 20.000 yang kena iklan saya. Ada namanya impression, gitu ya, ada istilah impression. Misalkan impression adalah total kali muncul nih di story, di mana feed, di explore, di message, di mana ya dan sebagainya, itu bisa kelihatan. Tayangnya di mana aja, sudah berapa kali muncul, dan kliknya juga kelihatan iklan saya ini terus gitu ya. Nah, itu kelihatan juga. Oh, ada 100 nih yang mengklik iklan saya, ya kan? Berarti harusnya ada 100 klik yang masuk ke misalkan kita pakai website gitu ya, atau ke toko online kita, atau ke WhatsApp kita, harusnya ada 100 orang yang masuk web, harusnya ada 100 orang yang masuk ngechat ke WA kita. Tapi realnya berapa nih? Gitu ya. Nah, kita tinggal hitung nanti gitu. Nah, kalau dengan digital tuh bisa terukur seperti itu, namanya measurable. Jadi kita bisa tahu level mana sih gitu ya, kita ada yang masih kurang atau yang harus kita perbaiki. Kalau kita masih konvensional, kita pasti pakai koran, radio, gitu ya, TV. Berapa yang lihat, berapa yang tertarik, itu salahnya di mana atau kurangnya di mana, kita nggak bisa menentukan. Tapi kalau yang digital kita bisa tahu. Jadi tiap levelnya tuh kita tahu, ya bagusnya di mana, yang kurang bagusnya di mana. Nah, itu yang harus kita tambah, harus diperbaiki di mana. Oke. Kemudian targeted, gitu ya, tertarget. Nah, ini lebih canggihnya. Jadi dengan digital itu kita nggak harus takut produk kita tuh tidak laku. Nggak harus takut produk kita atau promosi kita tuh sia-sia. Kenapa? Karena kita bisa men-setting ya promosi kita itu muncul di orang yang tepat, orang yang ideal, orang yang tertarget. Saya jual misalkan sepatu bola, maka saya bisa muncul ya iklan saya itu di orang-orang memang pecinta bola, yang suka dengan sepatu bola, yang mencari sepatu bola, itu namanya tertarget. Saya jual kerudung, maka saya bisa muncul di iklan saya di perempuan-perempuan ya muslimah yang menggunakan kerudung, yang memang fashionable, suka dengan fashion hijab gitu ya, gamis ya, dengan dan sebagainya. Itu namanya tertarget. Ya, kalau misalkan nggak percaya, teman-teman buka Instagram, buka TikTok, buka Facebook, atau buka YouTube gitu ya. Nah, itu pasti iklan yang muncul ya, itu sesuai dengan kebiasaan kita, sesuai dengan kesukaan kita, sesuai dengan minat kita, sesuai dengan ketertarikan kita. Saya sukanya musik, pasti iklannya musik muncul. Gitu, teman-teman. Itu namanya tertarget. Nah, dengan digital kita bisa targeting seperti itu. Ya. Kemudian ada namanya remarketing. Remarketing itu adalah bisa kita menjangkau orang-orang yang pernah berinteraksi kita targetkan ulang. Itu canggihnya sekarang. Ada namanya Facebook Pixel atau Meta Pixel, ada namanya Google Tag Manager gitu ya. Nah, ini adalah tools atau fitur-fitur yang dimiliki untuk bisa melakukan namanya remarketing ini. Contoh gini, teman-teman. Teman-teman pernah masuk Shopee, pernah masuk Lazada, pernah masuk mungkin Bukalapak gitu ya. Buka-buka toko di sana, lihat-lihat barang di sana, gitu ya, jam tangan, sepatu, baju, kaos dan sebagainya. Pernah? Pasti kita semua pernah, ya. Lihat-lihat barang di sana. Oke. Kemudian setelah itu kita tinggalkan marketplace-nya, kemudian kita buka Instagram. Nah, pernah nggak
muncul produk yang tadi kita lihat di Shopee tadi, muncul lagi produknya di Instagram. Ya, yang tadi kita lihat tuh barang yang tadi kita lihat muncul lagi di Instagram. Ya, kok bisa tahu sih? Saya tadi lihat ini gitu ya. Kayak seperti apa namanya dikejar ya, dikejar sama produk itu, diingatin lagi, nanti muncul lagi. Pernah seperti itu teman-teman? Nah, itu namanya proses remarketing. Bisa sampai kayak gitu. Bahkan canggihnya sekarang machine learning sekarang gitu ya, kita belum mencari pun sudah muncul iklannya. Ada yang ngalamin nggak kayak gitu teman-teman? Ya baru rencana gitu ya mau mau nyari pengen deh kayaknya saya ke misalkan ya, saya pengen makan mie gacoan deh. Iklan mie gacoan muncul. Saya pengen beli skincare deh, skincare apa Scarlett. Muncul tuh iklan Scarlett. Ada yang pernah ngalamin baru baru apa namanya rencana atau minat baru diomongin mungkin sama temen ya itu muncul iklannya, muncul produknya. Pernah teman-teman? Mereka emang mata-mata. Mata-mata gimana nih Kak Elis? Kak Aryan atau Kak Risma pernah? Nah, oke, ngalamin teman-teman ada yang kadang kita bingung ya mereka itu dari mana gitu ya bisa tahu yang kita nggak ngetik di Google, kita nggak mengetik di YouTube gitu ya, tapi mereka bisa tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita cari, apa yang kita lagi. Kadang gini, perasaan kita pun sama. Lagi galau, coba postingan Instagram, postingan Reels-nya, itu postingan-postingan galau. Kita lagi seneng, postingan seneng-seneng. Kita postingan tentang orang tua, muncul orang tua. Keren. Benar nggak, teman-teman? Pernah ya, Kak Dimas? Nah, kenapa bisa seperti itu? Gitu ya, itulah kecanggihan dari artificial intelligence sekarang. Machine learning-nya udah semakin canggih, gitu ya. Jadi sehingga kita nggak perlu lagi khawatir ketika kita memasarkan produk ada yang beli nggak ya. Gitu. Tinggal kita konsentrasinya atau fokusnya adalah mempercantik kontennya, membuat konten kita atau ad kreatifnya itu menarik, meyakinkan orang itu. Kalau munculnya sudah pasti di orang yang tepat, ya di orang yang tepat. Tinggal membuat mereka ngerasa butuh, membuat mereka ngerasa suka, yakin yang kita tuh, itu tugasnya. Kalau munculnya sudah pasti di yang tepat, gitu ya. Sama instant feedback ini adalah bisa kita mendekat dengan mereka karena bisa saling ngasih feedback, gitu teman-teman. Ya, ya jadi strategi promosi itu penting diketahui teman-teman ya istilah namanya segmenting, targeting, positioning. Segmenting adalah kita mau level mana, ya apakah menengah ke bawah, menengah ke atas itu dipastikan kita nggak bisa untuk semua kalangan, ya teman-teman. Apple sampai saat ini ya iPhone tidak pernah ada yang harganya di bawah pas awal buka ya awal launching 10 di bawah 10 juta. Ada nggak? Ya nggak ada. Semuanya di atas 20 juta. Gitu ya. Kenapa? Karena dia memang menyasar levelnya level menengah ke atas. Gitu. Oke, Ferrari atau Mercy gitu ya. BMW atau tadi apa namanya? BMW gitu ya. Ferrari itu tidak tidak ada iklan yang menjual produknya langsung gitu ya. Banyaknya. Nah, apa sudah ditentukan gitu. Jadi kita harus menentukan dulu mau kemana nih pasar kita, mau ke segmentasi menengah ke bawah, menengah atau menengah ke atas gitu. Kemudian targeting, targeting itu adalah target marketnya ya. Kita harus jelas kalau istilahnya adalah namanya buyer persona itu apa per kalau kita mau menjual itu harus jelas siapanya, usianya berapa, lokasinya di mana, pekerjanya apa, harus clear. Kita tahu, kita sia-sia. Ya, kalau sama ini mungkin gitu ya, nanti bisa bisa teman-teman terapkan nih kalau kerja atau bisnis gitu ya. Jangan terlalu fokus kepada quantity. Followernya semakin besar semakin bagus. Belum tentu. Kalau udah 100.000, yang terpenting adalah di sini core audience-nya ya. Yang terpenting adalah followers 100.000 nggak jelas. Karena yang mereka adalah akan menjadi pembeli produk kita. Ya, jadi kita harus clear dulu siapa nih target market yang tepat buat kita itu siapa.
Itu harus clear dulu gitu ya. Nah, sehingga kalau sudah clear di sini sudah jelas siapa market kita, buyer personanya, maka itu yang dicari. Ya, sesuai dengan buyer persona kita. Kita menambahkan orang jadi teman atau dengan persona kita gitu. Oke. Kemudian positioning. Nah, ini yang saya mungkin sedikit bahas di sini. Oke, jadi banyak yang bertanya, ya saya ada member di SBDM banyak sekali member yang bertanya, gimana sih biar memenangkan persaingan? Gimana saya bisa eh, apa bisa di, di produk saya bisa yang dipilih oleh konsumen gitu ya, target market. Oke, yang saya bilang adalah kita harus punya, kalau kita bersaing dengan orang yang banding orang saingan, gimana kita memenangkan persaingan kompetisi itu? Nah, saya bilang adalah jawabannya adalah kita harus punya namanya positioning. Menurut teman-teman, kira-kira apa sih positioning? Boleh bantu? Silakan. Apa sih positioning? Bisa jawab, teman-teman? Silakan, boleh. Apa itu positioning? Yuk, silakan. Apa itu positioning? Ada yang tahu? Kalau belum atau nggak tahu boleh diketik. Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar ya positioning. Tindakan merancang produk pemasaran agar dapat tercipta kesan peningkatan. Ini kayaknya googling nih Kak Salman. Ya, Kak Salman, betul nggak? Bahasanya bahasa eh, sara tertentu diingatan konsumen. Kak Salman, temennya jualan fans kita, orang itu memang dia loyal ke kita gitu ya, merek lain, dia mau merekomendasikan produk kita ke orang lain, itu namanya fans. Kayak kita nih ke fans, pasti diomongin dia aja, ya kan? Kita ngefans sama artis Korea, ya, misalkan si artis BTS lah ya, nah, artis BTS misalkan. Gitu. Kita ngefans ke dia, ya udah pasti orang kita omongin dia gitu, itu namanya kita fans, selalu diomongin. Nah, jadi simpelnya adalah positioning itu simpelnya kalau menurut pakar brand ya, ada namanya Pak Subiako, pakar brand. Namanya positioning itu adalah makna dari sebuah nama. Ketika disebutkan nama Habibie, kita langsung muncul ingatannya adalah presiden yang jenius bikin pesawat. Oke, kita apa tuh? Langsung muncul makna dari nama Sule. Langsung terbayang apa? Pelawak, itu kan lucu, itu namanya positioning. Nah, makna menurut pakar brand. Terus sebetulnya apa sih simpelnya? Jadi simpelnya teman-teman. Pembeda ya. Nanti saat bekerja, saat berbisnis, berjualan, kalau kita mau mendapatkan posisi, kita mau menangkap persaingan, kita harus punya namanya pembedanya. Ya, kalau kita masih sama dengan yang lain, kalau kita masih nggak ada bedanya, ya mereka tetap dengan produk langganannya gitu. Tapi minimal kalau kita punya pembeda, minimal orang ngelirik kita dulu. Minimal mereka aware dulu dengan kita. Gitu ya. Mereka berhenti dulu lihat kita gitu ya. Kita dapat perhatiannya dulu, dapat attention-nya dulu. Gitu ya. Masalah beli nggak beli, yang penting kita beda dulu ya. Kita dapat perhatiannya dulu. Barulah kita tangkap mereka untuk bisa kita tawarkan. Kalau nggak beda, kalau nggak ada sesuatu yang beda, ya kita nggak jadi perhatian. Kayak kita nih ya kan, ada sesuatu yang beda nih, kita lagi ngumpul sama temen, ada beda, pasti kita akan lihat dulu minimal,
Ya, kita lagi jalan di mall bareng temen, ya kan ada toko yang ngejreng di situ ya kan, tokonya warna kuning, misalkan gitu ya, di depannya ada badut misalkan gitu ya, warna kuning juga, joget-joget dan ada suaranya sebagainya kan. Dulu ngelirik dulu apa namanya sejenak gitu ya. Nah, kita bisa dapat attention, dapat perhatiannya itu dari sesuatu yang beda dulu. Barulah kita cari satu ke, ke apa namanya ke toko kita gitu. Oke, itu nama posisi udah familiar kalangan mas teman-teman. Ini sebelah kiri mie gacoan, sebelah kanannya gacoan. Viral itu masih tetap antri untuk membelinya. Untuk ambil antriannya aja antri. Ya, gimana tuh? Untuk antriannya aja antri. Ya, coba saya tanya ke teman-teman, kenapa Megacon bisa seperti itu? Tanya, yuk, boleh jawab? Kenapa Megacon udah viral, udah gitu terus rame juga gitu dan nggak pernah sepi gitu. Padahal ya mie gitu ya, bukan yang aneh gitu. Coba, kenapa? Enak, murah, harganya murah, menunya menarik. Nama produk dari Biskatan. Katanya enak, Kak. Lah, katanya gimana? Udah nyoba belum nih, Kak Ina? Katanya enak. Ya, nama menarik, enak, murah, harga murah, dan menunya menarik. Oke, brandingnya mie pedas nomor satu di Indonesia, jadi banyak yang kepo. Ini coba. Nah, ini dia. Oke, good, teman-teman. Terima kasih. Jadi, strategi yang begacuan, ya kan, kalau coba bayangkan, teman-teman. Mie gacuan ini mungkin menunya namanya mie ayam pangsit, mie ayam ceker gitu ya, mie ayam kalau nggak kira-kira teman-teman. Mie ayam pedas ceker, mie ayam pangsit itu biasa. Ya, ya, ya. Namanya positioning tadi dari sisi harga, ya kan kita tahu harganya berapa, ya 15.000, ya kan 20.000, harganya murah, oke, harganya murah tapi fasilitasnya nyaman, fasilitasnya mungkin Instagramable juga, kelas restoran. Pembeda. Mungkin kelas di luar sana dengan konsep tempat makan seperti itu, mungkin minimal kita bayar 30.000 makanannya. Tapi dia 15.000, ya kan? Murahnya harganya. Kemudian apa lagi namanya betul tadi sebut namanya. Ya, misalnya es cincau, es serut, es campur, udah. Ya enggak. Oke. Nah, perhatiannya pembeda tadi, ya kan, bahkan orang ngomonginnya banyak, rame, akhirnya viral, dan mereka datang, dan akhirnya dikemas dengan apa ujungnya? Kualitasnya nih, enak. Udah murah, enak, nyaman, udah. Ya, akhirnya jadi repeat order. Gitu. Namanya customer retention, datang lagi. Oke, itu namanya pembeda. Sama nih Scarlett juga. Dalam waktu setahun, ya Scarlett itu bisa menduduki peringkat 1 dan 2 di Indonesia yang tertinggi penjualannya. Ya, Slow Scarlett mengalahkan kakaknya, ya, ya ada MOR, ada apa tuh yang lain sebagainya. Ya, kenapa? Bukan karena juga artisnya ya teman-teman ya, bukan karena artisnya juga nih teman-teman ternyata, gitu ya. Memang endorse-nya artis gitu ya, tapi di satu sisi dari sisi produknya itu juga ada positioning-nya. Coba nih yang perempuan nih, saya tanya, apa bedanya skincare Scarlett dengan yang lain coba? Di Jember udah nggak seramai pertama Kak? Oh iya, udah kurang ya, udah normal kembali pengunjungnya. Ada yang ramai dan viral sekarang di Jember ada Mixu dengan viral. Ya, Mixu itu memang di seluruh Indonesia ya. Lagi ada 3 nih kita dijajah oleh Mixu ya. Coba yang perempuan boleh, Scarlett itu apa sih bedanya dengan yang lain? Boleh diketik coba. Scarlett itu banyak artis yang promoin viral bikin putih. Kylie bilang oke. Yang lain, apa itu yang bedanya? Apakah yang lain nggak ada artis yang promoin? Banyak. Viral juga iya. Yang beda dengan mungkin yang lain juga iya ya. Mbak Emes gitu ya. Nah,
Ada yang tahu? Di sini adalah namanya ada parfum. Parfumnya ini nggak ada yang samain, ya. Sewangi. Jadi dia punya ininya adalah nggak perlu minyak wangi lagi, misalnya gitu. Karena parfumnya ini memang nggak ada yang sama wangi, gitu teman-teman. Ya, jadi punya pembedanya, gitu ya. Nah, gitu kita ya ketahui ya dari tadi pasaran kita mengerti kita dan bisa tadi bisnis akan yang masuk ya di sini apa namanya apa ya kita di sini produk dengan digital marketing gitu ya kita harus melihat dulu dari sisi tadi ya positioning tadi, strategi pemasaran, trennya, preferensi konsumen dan performa SEO-nya. Oke, kita dulu aja ya. Oke, kita bisa melihat ya untuk persaingan kita. Jadi dengan digital itu kita tadi ya saya bilang tools itu banyak, tools itu sangat membantu. Salah satunya adalah kita bisa mengetahui seberapa besar kekuatan si pesaing kita, ya. Nah, teman-teman bisa cek nih dengan menggunakan profile analyzer. Ya, saya cek ya di sini. Kita bisa masuk ke sini. Ya, ada nama istilah inflect.com ya, garis miring tools garis miring profile analyzer. inflect.com/tools/profile analyzer. Nah, kita tinggal masukkan di sini. Tinggal misalkan ya, kita ingin tahu nih, misalkan saya bisnis di bidang atau kerja nanti ya di bidang apa kuliner deh misalkan. Udah kita cek ya Instagramnya makanan siapa nih? Ya misalkan kita ambil mie gacoan, contoh ya, mie gacoan ada nggak IG misalkan ya? Kita lihat di sini. Oke, mie gacoan di sini nama IG-nya mie.gacoan. Oke, mie.gacoan. Ini ya, kita tinggal analisa seperti ini. Analyze. Nah, kita tunggu beberapa saat kita akan dapat datanya. Ya, datanya mie gacoan. Ada 861 upload, followernya 316.000, ya, engagement rate-nya 0,02%. Oke, di sini kita lihat postingannya. Rata-rata postingannya hari apa sih mereka? Nah, di sini ada hari Minggu jam 10, berarti tiap hari dia aktif nih, kecuali hari Rabu ya. Nah, hari Rabu dia kosong. Gitu. Rabu nggak ada postingan nih. Ya, Senin apa namanya Minggu 1, hari Senin ada banyak, ada 3. Ya, Selasa ada 2, Kamis ada 2, gitu, Jumat ada 2, Sabtu ada 2. Jadi sehari 1 sampai 2 postingan sehari. Tapi di Rabu dia kosong. Oke. Ramainya hari apa? Nah, ramainya dia interaksi di followers itu hari Kamis jam 8 pagi. Ada 3 ribuan interaksi. Ya. Rata-rata postingannya hari Kamis jam 11 postingan Instagramnya. Kemudian hashtag yang paling banyak digunakan ada mie gacoan, instafood, mie pedas, foodies, dimsum, instafood, gacoan, kuliner, halal, shopee food. Ini hashtag yang paling banyak digunakan selama 100 postingan terakhir. Caption paling banyak ya, kata paling banyak digunakan gacoan, guys, mimin, di gacoan, ayang, kalian, pedas, makin, minggu, apalagi. Itu adalah kata-kata paling banyak digunakan di caption. Kemudian paling banyak dikomentari adalah postingan ini sertifikat halal. Ya. Kemudian ya kita bisa lihat nih kayak gimana sih postingan yang banyak komennya. Nah, itu kita contek, oh postingan kuis, oh postingan diskon, oh postingan apa dan sebagainya. Paling banyak disukai ya kan, oh postingan apa nih, sebagainya. Ini adalah insight atau referensi buat kita. Oh, yang di like banyaknya seperti ini, yang paling banyak disukai itu kayak gini, yang paling banyak dikomentari itu seperti itu. Bisa namanya analyzer. Oke.
Lanjut. Boleh dibantu yang ini bisa dibantu mute teman-teman. Ya, oke ya, lanjut. Terima kasih. Yes, jangan lupa dari sisi konten. Jadi jangan fokus ke apa ya strategi toolsnya aja, tapi era sekarang konten is the king. Ya, kita harus memperbaiki sisi konten. Strategi pemasaran yang berfokus pembuatan konten. Konten seperti apa yang sekarang ini gitu ya harus kita buat ya agar orang tuh suka, yakin, percaya sehingga bisa meningkatkan apa namanya penjualan atau personal brand kita nantinya. Ya, yang pertama adalah bernilai, yang kedua adalah relevan, yang ketiga adalah konsisten. Ya, apa tuh bernilai? Bernilai itu artinya memiliki value. Apakah nanti menghibur, memberikan apa edukasi, bikin orang pinter, bikin orang terhibur, bikin orang itu seneng ya kan, menambah wawasan. Itu harus ada. Jangan sekedar posting nggak ada tujuan. Harus ada goalsnya, harus ada mau apa. Oke, relevan itu artinya sesuai dengan audiensnya. Ya, jangan apa ya nggak jelas gitu ya. Saya mau kemana nih? Ya, siapa yang mau harus saya jadikan followers? Saya mau mengembangkan akun ini karena memang digital marketing gitu ya, pemasaran. Nah, produk ini siapa yang akan cocok dengan produk saya ini. Nah, itu dikumpulkan. Audiensnya siapa? Nah, konten yang kita buat harus relevan dengan audiensnya. Saya jual baju daster, maka saya harus buat postingan-postingan yang berhubungan dengan emak-emak. Ya, cara menyiapkan sarapan yang cepat untuk anak, ya kan? Cara menyambut suami ketika pulang dari kerja, ya kan? Cara mencuci baju agar warna tidak pudar dan sebagainya. Gitu ya. Itu namanya relevan. Jangan kita bisa produk pakaian wanita, ya. Kita postingannya adalah cara memberi makan ikan cupang atau cara apa namanya menanam pisang gitu ya. Nah, itu kurang masuk gitu. Itu namanya tidak relevan gitu. Oke, dan konsisten artinya tiap hari itu ada postingan. Nah, ini salah satu postingan saya, teman-teman. Kita lihat di sini produknya adalah produk kewanitaan. Postingannya saya posting di Reels ya. Ini 6 sampai 7 detik videonya. Ya, judulnya gini, ciri-ciri area kewanitaan yang sehat gitu ya. Nah, ini saya posting di bulan September 2022. Nah, kita lihat di sini. Ya, jangkauannya sampai 1 juta lebih nih. Sekarang tuh kalau nggak salah 1,8 juta. Lebih sampai sekarang masih bertambah, teman-teman. Ya, kita lihat di sini 1.100.000 lebih. Kemudian yang menyukai 6.000, komennya 26, yang membagikan 400, yang menyimpannya 2.700. Ya. Nah, menariknya di sini, gitu ya, padahal ini konten adalah konten edukasi. Kita harus kenal ciri-ciri area kewanitaan yang sehat itu seperti apa. Tapi ya, ketika kita posting edukasi seperti ini, malah banyak yang berminat dengan produknya. Kita lihat di sini sisi komennya, kita lihat di sini. Ya, ada yang nanya beli di mana, ada yang beli di Shopee adakah, gitu ya, ada yang berapa harga dan sebagainya. Padahal postingan adalah postingan edukasi, ciri-ciri kewanitaan yang sehat. Itu yang disebut dengan tadi konten. Ketika kita sudah apa namanya memiliki value di situ, orang pun akan melihat bahwa ini adalah produk profesional, produk bagus, ya produk yang terpercaya. Bukan yang tiba-tiba flash sale, promo, open order, open PO tiap hari, ya kan. Nah, itu kayak kesannya adalah ngejar target banget ya, ngejar ini banget gitu. Jadi harus kita lebih sekarang eranya soft selling ya. Sekarang eranya adalah era soft selling gitu, bukan era lagi hard selling gitu. Sekarang nggak bisa orang dijuali langsung, harus melalui apa ya sharing bahasa bahasa sekarang ya, catat ya, sharing dulu, selling kemudian gitu. Jadi berbagi aja dulu, banyak ngasih nanti kita juga bisa dapat banyak menerima gitu ya. Ada hukum namanya hukum reciprocity, timbal balik. Jangan berharap kita banyak yang beli, kita aja jarang membagikan sesuatu. Apalagi di online, orang itu harus butuh kepercayaan, orang itu butuh ya.
Ini sekali lagi ada hukum namanya reciprocity. Ya, reciprocity. Hukum timbal balik. Kalau mau banyak nerima, harus banyak ngasih. Kalau mau banyak disukai, harus menyukai orang. Ya, oke. Kalau kita mau banyak dikomentari, kita harus komen ke orang. Gitu. Oke, sip ya, lanjut. Oke, customer journey, teman-teman. Nah, ini catat ya. Jadi, gimana sih cara agar orang itu dari orang yang asing menjadi pelanggan? Ya, dari orang asing jadi pelanggan itu artinya dari orang asing yang di luar sana banyak yang nggak kenal kita. Itu gimana biar jadi pelanggan atau customer kita, menjadi klien kita, menjadi apa namanya pembeli kita gitu ya, dan sampai bisa jadi pelanggan. Gimana tuh? Ya, ini ada beberapa strateginya adalah pertama adalah coba teman-teman buat sesuatu yang menarik dan penasaran mereka sehingga mereka mau visit ke Instagram kita, ke TikTok kita gitu ya, ke YouTube kita. Buat mereka itu menarik dan penasaran sehingga mereka visit ke akun kita, visit, profile visit ke Instagram, ke Facebook, ke TikTok, ke YouTube atau ke website kita itu biar berkunjung. Ya, di sini adalah konten. Peranannya konten. Gimana gambarnya, videonya, copywritingnya, biar ada stopping point. Biar, kita bahwa kita program-program, produk-produk dan sebagainya. Tangkap leads-nya. Jadi jangan sampai follower banyak. Jadi harus data. Ya, 10.000 data followers kita harus punya datanya mereka, namanya, emailnya, nomor WhatsApp-nya, harus dibuat, harus ditangkap datanya, harus di capture datanya, ya lewat form, atau kita itu kan untuk dapat data, kita bikin ebook gratis, download gratis, free konsultasi, free trial, voucher, apalagi itu misalkan. Dan sebagainya. Pokoknya intinya kita bikin sesuatu yang mereka itu mau memberikan datanya ke kita, sehingga kita bisa mengumpulkan data mereka. Itu namanya leads atau prospek. Itu dibangun. Ya. Nah, yang enak itu adalah kalau kita jualan ke mereka, ke database itu. Kalau kita sudah punya data, jualannya ke mereka. Jangan ke followers langsung. Agak sulit, mereka belum tahu kita, belum percaya kita, belum kenal kita, agak sulit jualan ke mereka. Ya, mudahnya adalah jualan ke orang yang sudah kenal, yang sudah memberikan datanya ke kita. Oke. Nah, dari sini kalau sudah kenal, sudah apa datanya ada, sudah jadi pembeli, dirawat, teman-teman. Ini orang lakukan nih. Ya, sekelas Gojek, sekelas Shopee, sekelas Lazada, ya, itu semuanya mereka melakukan namanya customer relationship management. Mereka mengirimkan email rutin ke kita ya 2 hari sekali, teman-teman sering cek email ya. Itu namanya customer relationship supaya mereka kita tetap ingat mereka, kita nggak beralih dengan kompetitor, itu harus dilakukan gitu ya. Jadi ini istilahnya adalah menjaga hubungan dengan mereka sehingga nextnya mereka jadi pelanggan gitu ya. Oke, nah untuk goal terakhir digital marketing adalah menjadi top of mind. Jadi bisnis kita, produk kita itu diingat selalu oleh market. Bisnisnya bisa bertahan sampai jangka panjang. Oke, nah sebagai penutup, ini ada beberapa skill yang mungkin teman-teman nanti bisa pelajari nanti nextnya sehingga bisa menghasilkan dari sekarang, dipersiapkan. Jadi digital marketing itu apa aja sih turunannya gitu ya untuk bisa masa depan bekerja kah, freelance kah, gitu ya, atau nanti berbisnis, usaha, entrepreneur gitu ya. Nah ini yang pertama, teman-teman bisa nanti turunan dari digital marketing bisa sebagai graphic designer. Ya, nanti bisa membuat logo, ya, membuat poster, membuat banner dan sebagainya. Ini berapa nih? Biasanya itu di 100.000 per file. Ya, misalkan tolong dong bisa buat ini nggak apa namanya gambar. Maaf, maaf. Gitu ya. Bisa nggak? Nah itu skill untuk teman-teman nanti nextnya. Ya, itu sangat dibutuhkan di graphic designer, teman-teman. Ya, 100.000 per
per file. Coba bayangkan, sehari ada 5, ya kan 500.000. Sebulan, ya kan 12 juta. Ada lagi namanya copywriter. Ya, ini juga sangat dibutuhkan juga nih. Nanti bisa untuk sosial media, ya, bikin atau mungkin ke artikel website, itu semuanya butuh copywriter. Ya, ini biasanya sama sih ya, per 300 kata tuh bisa di kisaran 50.000 sampai 100.000 juga. Ya, konten creator juga sama, ini juga dibutuhkan ya, misalnya gambar, mau video, konten creator ya, atau mungkin audio dan sebagainya. Itu dibutuhkan juga, ini lebih mahal lagi konten creator. Gajinya aja minimal ya, kalau sekarang kita masuk junior ya, untuk membuat konten ya, konten kreator itu di kisaran di 6 sampai 7 juta per bulan. Itu yang junior yang baru masuk ya sebagai konten kreator untuk nanti diaktif di digitalnya. Ada lagi social media manager. Posting, aktifkan story dan sebagainya. Manajer tumbuhan dan aku juga besar ya. Kemudian ada lagi influencer ya, sama itu juga ya, influencer. Maaf, ini dulu kita Facebook, ads, TikTok ads dan sebagainya ya. Nah, itu bisa tinggi juga teman-teman ya. Dari ini nggak harus kerja juga bisa nih. Kalau punya skill digital advertiser saat dibutuhkan, teman-teman bisa bekerja di digital gitu. Ini juga tinggi juga. Kalau misalnya kerja udah di angka 7 sampai 9 juta per bulan ya. Kalau partnership tadi ya saya bilang untuk kerjasama dengan yang punya produk, profit share gitu ya, berapa persentase. Jadi di rumah aja tuh bisa menghasilkan kalau teman-teman punya skill digital marketing. Sini saya iklanin deh. Saya buatin sini kontennya, saya buatin websitenya, saya bagi hasil ya. Bisnisnya bagi dua. Kan mungkin nextnya bisa saham juga naik. Atau Google AdSense ini dapat uang ya, dapat uang. Nah sekarang itu ada gitu ya, short, ada juga bisa monetasi, itu bisa menghasilkan uang gitu ya kan, nggak hanya Google AdSense. Kalau dulu Google AdSense dari blog, artikel sama YouTube ya, baru menghasilkan uang. Nah sekarang nggak, ini bisa menghasilkan uang. Affiliate itu namanya menjual produk orang lain ya, tapi biasanya produk digital, hanya bagi-bagi links, bagi-bagi link ya, orang akhirnya bisa bisa beli lewat link kita, itu kita dapat uang. Influencer artinya kita bisa apa, ada nano, ada mikro makro juga, jual ribu ya, posting ya, saya bisa mengatur Google sih. Saya gambarkan sedikit bagaimana caranya biar jualan di sosial media kita meningkat. Harus naikin interaksi. Gimana cara interaksi biar banyak? Harus naikin followers. Gimana biar naikin followers? Harus naikin profile visit, yang berkunjungnya harus banyak. Gimana biar berkunjung ke akun kita banyak? Harus jangkauannya harus banyak, luas. Reach-nya harus luas. Gimana biar reach jangkauan akunnya biar luas? Kontennya harus menarik. Jadi konten itu memang konten harus yang edukasi supaya memang menarik orang ya. Konten jualan sama konten sharing, coba banyakkan mana tuh yang komen atau like atau membagikan, menyimpan tuh konten jualan apa konten sharing? Pasti konten edukasi yang paling banyak disimpan. Jadi itulah maksud tadi berbagi edukasi itu di situ penting. Itu baru tahapan selanjutnya adalah coba teknik-teknik closingnya, teknik jualannya diperbaiki, sisi kontennya, kita baru ke hal selanjutnya. Kurang lebih segitu, kalau kurang puas bisa di Japri aja Kak Dimas. Mungkin segitu, semoga menjawab. Kak Dimas gimana? Ya, itu enak banget. Oke. Masih sip, sama-sama. Rusuh banget. Oke, terima kasih pada Mas Dimas yang sudah bertanya. Mungkin itu sudah cukup menjawab pertanyaan Mas Dimas. Dan
kayaknya satu lagi pertanyaan setelah itu kita akan tutup webinar kita pada malam hari ini. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Salman. Izin bertanya Kak, apakah ada masalah yang sering muncul pada pelaku usaha yang menerapkan digital marketing pada dagangannya? Nah, itu. Oke, siap Kak Salman. Terima kasih. Apakah ada masalah yang sering muncul pada pelaku usaha yang menerapkan digital marketing pada dagangnya? Pasti ya Kak Salman, namanya semua kegiatan gitu ya, bisnis penjualan ada resiko, pasti masalah sering muncul. Contoh ketika iklan, masalahnya apa? Ditolak, ya kan, di reject, diblokir akunnya sama Facebook, sama Google, ya kan, ditolak sama TikTok, gitu kan. Kenapa? Mungkin kontennya melanggar aturan atau saldonya nggak ada. Iklan sih iklan, tapi nggak ada saldo, ya kan, dilanggar tuh, ya kan, tuh namanya pelanggaran, ya kan. Kemudian ada lagi masalah lagi, misalkan membuat konten, ya kan, mungkin nanti kontennya tidak dilihat, ada namanya shadow banned, ya kan, kita posting tapi nggak kelihatan sama orang, ya kan, namanya itu pelanggaran shadow banned, dihukum juga tuh, ya kan. Kemudian eh, apa namanya, menerapkan pemasaran tapi nggak sesuai dengan target market yang nggak tepat, ya kan, iklannya muncul, promosinya muncul tapi orangnya nggak jelas. Itu banyak sering kejadian gitu kan, yang kontak kita tuh orang-orang aneh-aneh gitu kan, kita jualan apa, yang kontak kitanya ada bocah-bocah atau mungkin dan sebagainya gitu ya. Karena kita target marketnya, targeting audiensnya nggak tepat, usia, lokasinya kayak gitu. Jadi banyak banyak setiap setiap levelnya itu pasti ada masalah di situ. Makanya dipelajarilah digital marketingnya yang apa, komprehensif, belajar. Kalau misalkan mau belajar gitu ya, yang bukan hanya saya pengen belajar iklan aja deh, Facebook Ad gitu, saya pengen belajar bikin apa, website aja, landing page aja gitu misalkan, enggak seperti itu. Tapi iklan yang winning itu, iklan apa, promosi yang berhasil, itu kan faktor tentunya ada konten yang menarik, ya kan, copywriting yang meyakinkan, gitu, targeting market yang tepat. Itu ada unsur-unsur lain yang mendukung sehingga dapat winning campaign atau winning product itu. Gitu ya, sehingga promosinya, penjualannya bisa bagus, bisa meledak. Itu dari faktor pendukungnya itu dipelajari. Nah, kebanyakan orang belajar pengen langsung intinya gitu. Saya sering nemu kayak gitu, Kang, saya pengennya belajar iklan aja langsung deh, saya pengennya langsung apa, promosi aja deh di Google, pengen langsung promosi aja di Instagram. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Gitu ya, harus dipelajari step by step dari basicnya supaya memang terkonsep, supaya benar gitu hasilnya, jadi nggak disalahin nanti gurunya, ya kan. Gitu mungkin Kak Salman ya. Kalau kurang puas, kurang jawab, boleh di chat ke Japri saya. Oh, Mungkin itu oke. Oke, makasih untuk siapa namanya tadi? Kak Ah, Salman. Salman. Oke. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir untuk sesi kita pada malam hari ini. Ini ada dari Mbak Selaras. Selaras. Oke. Saya Selaras ingin bertanya, apakah strategi dalam digital marketing untuk meningkatkan produk selain meninjau meninjau pasar? Apa Hmm. meninjau Nah, pasar? Meninjau pasar kayaknya itu. pasak ya, besar Ya, pasak daripada tiang. Oke, itu pasak ya. iya. Oke, Kak Laras, terima kasih Kak Laras. Apalagi selain apa, pasar ya, riset pasar untuk strategi digital marketing banyak sebetulnya Kak Laras. Ini, terima kasih nih, saya ulas sedikit ya. Pertama dari sisi apa namanya, konten, pasti pasarnya sudah oke gitu ya. Kemudian kontennya seperti apa gitu ya. Apakah mereka tertarik, apakah mereka itu membuat mereka suka gitu ya. Itu konten. Konten is the king sekarang. Konten yang bagus, konten yang berkualitas itu yang akan memenangkan pasar. Ya, jadi konten, gambarnya, videonya, apalagi era sekarang ya, video pendek ya, short video itu harus dikencengin itu strateginya, konten. Ya, dari sisi konten itu apalagi ada namanya istilah consideration stage gitu ya. Apa, daerah yang membuat orang tuh yakin, karena orang tuh beli tahapannya kan, orang tuh kenal, suka, yakin, beli, ya, kenal, suka, yakin, beli. Kalau dari kenal mungkin dari sisi konten tadi, oke, oke,
ada iklan nih, misalkan saya jual skincare ya, buktikan dalam 7 hari kulit kamu bisa kinclong, glowing, dan mulus. Itu namanya mereka kenal, oke apa nih, ada produk apa nih, kayaknya bagus nih, menarik ya kan. Nah, itu mereka kenal. Kemudian mereka buka-buka ya kan, produk dibaca tuh apa captionnya, atau mungkin ada link mereka buka. Nah, masuklah ke proses apa namanya, suka di situ, melihat mereka menyukai kita di situ. Ya, ada proses yakin, ya kan, yakin tuh di daerah mana nih membuat mereka yakin. Kalau nggak ada, mereka nggak yakin, mereka nggak percaya, itu nggak akan terjadi penjualan. Hanya sebatas suka dan akhirnya dia nggak jadi beli, ya, karena transaksi itu terjadi kalau sudah mereka itu percaya, mereka itu yakin, gitu. Nah, membuat mereka yakin adalah di area tadi, landing page, website, itu harus membuat mereka yakin. Dengan cara apa kita bisa meyakinkan mereka? Ada rumusnya 3R, kalau salah satunya adalah rating atau review. Kasih mereka testimoni, kasih mereka foto-foto before after, ya kan, kasih mereka itu sudah berapa penjualan kita totalnya sampai sekarang, kasih keyakinan mereka, rating, testimoni, ulasan. Nah, dari situ barulah mereka percaya dan mau beli. Ya, konten, kemudian tempat mereka meyakinkannya harus harus rapi, sosial medianya, landing page-nya gitu ya. Lalu dari sekarang itu adalah strategi pemasarannya, ya. Strategi pemasaran itu ketika kita menggunakan apa namanya, channel, kuasailah channel itu gitu ya. Misalkan nih kita mau pakai Instagram, nah gimana profilnya, feed-nya, kemudian apa strateginya gimana gitu. Ya. Jadi apa namanya, 3 poin tadi ya, selain selain untuk pasar, dari sisi konten ya, konten itu ada 2 ya, konten visual sama tekstual ya. Kontennya, kemudian tempat mereka mereka itu meyakinkan diarahkan kemana, tempat mereka itu memutuskannya, ibarat kasirnya ya, diarahkan kemana tuh gitu ya. Sama terakhir adalah strategi dari promosinya gitu. Ya kan, budgetnya itu memang mempengaruhi itu. Budgetnya murah 20.000, hasilnya kan beda. Ya kan, targeting audiensnya, lokasi, usia, kesukaan tuh gimana setting iklannya. Gitu mungkin Kak Laras ya. Kalau belum menjawab mungkin bisa hubungi ke Japri saya biar memuaskan mungkin. Ya, Oke, terima kasih Mas Erwin telah menjawab pertanyaan dari Mbak Mbak Resya, Laras. Mbak Laras. Oke, Selaras. Oke, kayaknya udah cukup untuk pertanyaan sesi pada malam hari ini. Nanti apabila ada teman sekalian yang ingin bertanya tentang digital marketing lebih dari ini, mungkin bisa langsung kontak Mas Erwinnya, biar agar lebih mudah dan lebih banyak mendapatkan ilmu lagi. Dan apabila ada yang dekat rumah di Bogor, boleh langsung pergi ke rumahnya nih, langsung kursus, kursus digital Oh, marketing. ya, saya ada info sedikit mungkin, Mas Sidik, boleh? Oh iya, boleh, boleh. Ya, jadi bagi teman-teman nanti saya ada beberapa program ya, kalau memang ingin mengikuti apa namanya, digital marketing, ada 2 program, bisa teman-teman nanti lihat ya sekilas, ada namanya kelas online juga, ini metodenya live seperti ini selama 1 bulan full ya. Nanti akan dimulai tanggal 14 Februari nih kelas online-nya. Ya, ada digital marketing expert selama 1 bulan dibimbing ya teman-teman untuk bisa menguasai digital marketing selama 1 bulan. Silakan nanti info lengkapnya bisa lihat, kunjungi di sbdm.co.id/online ya. Nanti silakan dilihat informasinya. Nah, kemudian yang pertama ya. Jadi sudah alumni sudah lebih dari 3.000 ya, 3.000 member sampai saat ini ya. Ini di angkatan ke 51 nih sekarang, batch yang sekarang dibuka adalah batch 51. Nah, satu lagi ada yang mau belajar pemasaran beriklan ya, sponsor Facebook Ad, itu bisa ikut namanya workshop di tanggal 4 Februari besok ya, hari Sabtu jam 9 pagi. Bongkar rahasia meningkatkan penjualan lebih banyak, lebih cepat gitu, lewat dengan Facebook Ad ya. Ini silakan dibuka juga, kalau ingin informasi lebih lengkapnya silakan di linknya sdm.co.id/workshop ya, untuk Facebook Ads. Nah, kalau misalnya mau lebih lengkap, lebih komprehensif ya, full stack namanya, itu kita ada namanya kelas online selama 1 bulan
Nah, itu linknya di sbdm.org.id/online. Ini materi sedikit ya bocorannya, kayak saya kasih spill, mulai dari fundamental, ya basicnya, riset market, ya, kemudian membuat website, membuat iklan di search engine seperti Google, di iklan di sosial media, Facebook, Instagram, dan TikTok, membuat konten, ya, gambar, video, dan copywriting, customer relationship tadi ya, memanfaatkan WhatsApp dan email untuk bangun database, dan analitiknya seperti apa supaya kita bisa mengukur perkembangan bisnis atau pekerjaan kita. Ya, sudah banyak bergabung, silakan kalau ingin minat di sbdm.org.id/online. Kalau memang mau workshop atau materi training export ya, Facebook Ad di sbdm.org.id/workshop. Oke, sampai jumpa di program saya selanjutnya. Terima kasih, Mas Sidik, saya kembalikan. Oke, terima kasih Mas Erwin. Teman-teman, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pembelajarannya dan ilmunya kepada Mas Erwin, bisa langsung kontak Mas Erwin dan mengikuti 2 program tadi. Oke. Sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, untuk menyimpulkan dari materi-materi dari Mas Erwin, yaitu marketing mix, yaitu produk, price, place, promotion, people, physical environment, and process. Dan juga digital marketing adalah strategi, strategi bagi semua orang untuk memasarkan. Dan juga ada manfaat dari marketing, itu ada two ways communication, measurable, targeted, remarketing, instant feedback. Dan juga ada strategi marketing, yaitu segmenting, targeting, and positioning. Oke, itu adalah rangkuman-rangkuman dari ilmu-ilmu pada malam hari ini, dan insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dan bisa menjalankan suatu bisnis. Amin. Dan juga semoga kita bisa mendapatkan kesempatan bertemu di lain kesempatan dan bisa mendapatkan lebih banyak ilmu lagi tentang digital marketing oleh Mas Erwin Saputra. Oke, sebelum kita tutup, perkenalkan kita untuk photo session. Photo session, oke teman-teman sekalian bisa, semua sekarang bisa buka kameranya, dan kita ingin foto bersama. Oke, teman-teman, boleh buka kameranya sekarang. Oke, slide 1. Siap-siap, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Dengan berakhirnya photo session, itu ada link absensi sebelum kalian keluar dari webinar ini. Dipersilakan untuk teman-teman sekalian untuk mengisi absensi terlebih dahulu sebelum keluar dari Zoom ini. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah datang untuk saya gambarkan sedikit. Gimana caranya biar jualan di sosial media kita meningkat? Harus naikin interaksi. Gimana cara interaksi biar banyak? Harus naikin followers. Gimana biar naikin followers? Harus naikin profile visit, yang berkunjungnya harus banyak. Gimana biar berkunjung ke akun kita banyak? Harus jangkauannya harus banyak, luas. Reach-nya harus luas. Gimana biar reach jangkauan akunnya biar luas? Kontennya harus menarik. Jadi konten itu memang konten harus yang edukasi supaya memang menarik orang, ya.
konten jualan sama konten sharing, coba banyakan mana tuh yang komen atau like atau membagikan menyimpan tuh konten jualan apa konten sharing? Pasti konten edukasi yang paling banyak disimpan. Jadi itulah maksud tadi berbagi edukasi itu di situ penting. Itu baru tahapan selanjutnya adalah coba teknik-teknik closingnya, teknik jualannya diperbaiki, sisi kontennya, kita baru ke hal selanjutnya. Kurang lebih segitu, kalau kurang puas bisa di Japri aja, Kak Dimas. Mungkin segitu, semoga menjawab. Kak Dimas, gimana? Ya, itu enak banget Uyu. Oke, masih Oke. skip sama-sama. Baik. Rusuh banget. Oke, terima kasih pada Mas Dimas sudah bertanya. Mungkin itu sudah cukup menjawab pertanyaan Mas Dimas. Dan kayaknya satu lagi pertanyaan setelah itu kita akan tutup webinar kita pada malam hari ini. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Salman. Izin bertanya Kak, apakah ada masalah yang sering muncul pada pelaku usaha yang menerapkan digital marketing pada dagangannya? Nah, itu. Oke, siap Kak Salman. Terima kasih. Apakah ada masalah yang sering muncul pada pelaku usaha yang menerapkan digital marketing pada dagangnya? Pasti ya Kak Salman, namanya semua kegiatan gitu ya, bisnis penjualan ada resiko, pasti masalah sering muncul. Contoh ketika iklan, masalahnya apa? Ditolak, ya kan, di reject, diblokir akunnya sama Facebook, sama Google, ya kan, ditolak sama TikTok, gitu kan. Kenapa? Mungkin kontennya melanggar aturan atau saldonya nggak ada. Iklan sih iklan, tapi nggak ada saldo, ya kan, dilanggar tuh, ya kan, tuh namanya pelanggaran, ya kan. Kemudian ada lagi masalah lagi, misalkan membuat konten, ya kan, mungkin nanti kontennya tidak dilihat, ada namanya shadow banned, ya kan, kita posting tapi nggak kelihatan sama orang, ya kan, namanya itu pelanggaran shadow banned, dihukum juga tuh, ya kan. Kemudian eh, apa namanya, menerapkan pemasaran tapi nggak sesuai dengan target market yang nggak tepat, ya kan, iklannya muncul, promosinya muncul tapi orangnya nggak jelas. Itu banyak sering kejadian gitu kan, yang kontak kita tuh orang-orang aneh-aneh gitu kan, kita jualan apa, yang kontak kitanya ada bocah-bocah atau mungkin dan sebagainya gitu ya, karena kita target marketnya, targeting audiensnya nggak tepat, usia, lokasinya kayak gitu. Jadi banyak banyak setiap setiap levelnya itu pasti ada masalah di situ, makanya dipelajarilah digital marketingnya yang apa, komprehensif, belajar. Kalau misalkan mau belajar gitu ya, yang bukan hanya saya pengen belajar iklan aja deh, Facebook Ad gitu, saya pengen belajar bikin apa, website aja, landing page aja gitu misalkan, enggak seperti itu. Tapi iklan yang winning itu, iklan apa, promosi yang berhasil, itu kan faktor tentunya ada konten yang menarik, ya kan, copywriting yang meyakinkan, gitu, targeting market yang tepat. Itu ada unsur-unsur lain yang mendukung sehingga dapat winning campaign atau winning product itu. Gitu ya, sehingga promosinya, penjualannya bisa bagus, bisa meledak. Itu dari faktor pendukungnya itu dipelajari. Nah, kebanyakan orang belajar pengen langsung intinya gitu. Saya sering nemu kayak gitu, Kang, saya pengennya belajar iklan aja langsung deh, saya pengennya langsung apa, promosi aja deh di Google, pengen langsung promosi aja di Instagram. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Gitu ya, harus dipelajari step by step dari basicnya supaya memang terkonsep, supaya benar gitu hasilnya, jadi nggak disalahin nanti gurunya, ya kan. Gitu mungkin Kak Salman ya. Kalau kurang puas, kurang jawab, boleh di chat ke Japri saya. Mungkin itu Oke. Oke, makasih untuk siapa namanya tadi? Kak Ah, Salman. Salman. Oke. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir untuk sesi kita pada malam hari ini. Ini ada dari Mbak Selaras. Selaras. Oke. Saya Selaras ingin bertanya, apakah strategi dalam digital marketing untuk meningkatkan produk selain meninjau meninjau pasar? Apa Hmm. meninjau Nah, pasar? Meninjau pasar kayaknya itu. pasak ya, besar Ya, pasak daripada tiang. Oke, itu pasak ya. iya. Oke, Kak Laras, terima kasih Kak Laras. Apalagi selain apa, pasar ya, riset pasar untuk strategi digital marketing banyak sebetulnya Kak Laras. Ini, terima kasih nih, saya ulas sedikit ya. Pertama dari sisi apa namanya, konten pasti.
pasarnya sudah oke, gitu ya. Kemudian kontennya seperti apa gitu ya? Apakah mereka tertarik? Apakah mereka itu membuat mereka suka? Gitu ya? Itu konten. Konten is the king sekarang. Konten yang bagus, konten yang berkualitas itu yang akan memenangkan pasar. Ya, jadi konten gambarnya, videonya, apalagi era sekarang ya, video pendek ya, short video itu harus dikencengin itu strateginya, konten. Ya, dari sisi konten itu apalagi ada namanya istilah consideration stage gitu ya. Apa daerah yang membuat orang tuh yakin karena orang tuh beli tahapannya kan orang tuh kenal, suka, yakin, beli. Ya, kenal, suka, yakin, beli. Kalau dari kenal mungkin dari sisi konten tadi. Oke, oke. Ada iklan nih, misalkan saya jual skincare ya. Buktikan dalam 7 hari kulit kamu bisa kinclong, glowing, dan mulus. Itu namanya mereka kenal. Oke, apa nih? Ada produk apa nih? Kayaknya bagus nih, menarik ya kan. Nah, itu mereka kenal. Kemudian mereka buka-buka ya kan produk dibaca tuh apa captionnya atau mungkin ada link mereka buka. Nah, masuklah ke proses apa namanya suka di situ, melihat mereka menyukai kita di situ. Ya, ada proses yakin, ya kan yakin tuh di daerah mana nih membuat mereka yakin. Kalau nggak ada mereka nggak yakin, mereka nggak percaya, itu nggak akan terjadi penjualan. Hanya sebatas suka dan akhirnya dia nggak jadi beli. Ya, karena transaksi itu terjadi kalau sudah mereka itu percaya, mereka itu yakin, gitu. Nah, membuat mereka yakin adalah di area tadi landing page, website itu harus membuat mereka yakin. Dengan cara apa kita bisa meyakinkan mereka? Ada rumusnya 3R. Kalau salah satunya adalah rating atau review. Kasih mereka testimoni, kasih mereka foto-foto before after ya kan, kasih mereka itu sudah berapa penjualan kita totalnya sampai sekarang, kasih keyakinan mereka, rating, testimoni, ulasan. Nah, dari situ barulah mereka percaya dan mau beli. Ya, konten, kemudian tempat mereka meyakinkannya harus harus rapi, sosial medianya, landing page-nya gitu ya. Lalu dari sekarang itu adalah strategi pemasarannya ya. Strategi pemasaran itu ketika kita menggunakan apa namanya channel, kuasailah channel itu gitu ya. Misalkan nih kita mau pakai Instagram, nah gimana profilnya, feed-nya, kemudian apa strateginya gimana gitu. Ya, jadi apa namanya 3 poin tadi ya, selain selain untuk pasar, dari sisi konten ya, konten itu ada dua ya, konten visual sama tekstual ya, kontennya, kemudian tempat mereka mereka itu meyakinkan diarahkan kemana, tempat mereka itu memutuskannya, ibarat kasirnya ya, diarahkan kemana tuh, gitu ya, sama terakhir adalah strategi dari promosinya, gitu. Ya kan budgetnya itu memang mempengaruhi itu, budgetnya murah 20.000, hasilnya kan beda, ya kan targeting audiensnya, lokasi, usia, kesukaan tuh gimana setting iklannya. Gitu mungkin Kak Laras ya. Kalau belum menjawab mungkin bisa hubungi ke Japri saya biar memuaskan mungkin. Ya, Oke, terima kasih Mas Erwin telah menjawab pertanyaan dari Mbak Mbak Resya, Laras. Mbak Laras. Oke, Selaras. Oke, kayaknya udah cukup untuk pertanyaan sesi pada malam hari ini. Nanti apabila ada teman sekalian yang ingin bertanya tentang digital marketing lebih dari ini, mungkin bisa langsung kontak Mas Erwinnya, biar agar lebih mudah dan lebih banyak mendapatkan ilmu lagi. Dan apabila ada yang dekat rumah di Bogor, boleh langsung pergi ke rumahnya nih, langsung kursus, kursus digital Oh, marketing. ya, saya ada info sedikit mungkin Mas Sidik boleh? Oh iya, boleh, boleh. Ya, jadi bagi teman-teman nanti saya ada beberapa program ya kalau memang ingin mengikuti apa namanya digital marketing, ada 2 program bisa teman-teman nanti lihat ya sekilas, ada namanya kelas online juga, ini metodenya live seperti ini selama 1 bulan full ya. Nanti akan dimulai tanggal 14 Februari nih kelas online-nya. Ya, ada digital marketing expert selama 1 bulan dibimbing ya teman-teman untuk bisa menguasai digital marketing selama 1 bulan. Silakan nanti info lengkapnya bisa lihat kunjungi di sbdm.co.id/online ya. Nanti silakan dilihat informasinya. Nah, kemudian yang pertama ya. Jadi sudah alumni sudah lebih dari
3.000 ya, 3.000 member sampai saat ini ya. Ini di angkatan ke 51 nih sekarang. Batch yang sekarang dibuka adalah batch 51. Nah, satu lagi ada yang mau belajar pemasaran beriklan ya, sponsor Facebook Ad, itu bisa ikut namanya workshop di tanggal 4 Februari besok ya, hari Sabtu jam 9 pagi. Bongkar rahasia meningkatkan penjualan lebih banyak, lebih cepat gitu, lewat dengan Facebook Ad ya. Ini silakan dibuka juga kalau ingin informasi lebih lengkapnya, silakan di linknya sdm.com/workshop ya, untuk Facebook Ads. Nah, kalau misalnya mau lebih lengkap, lebih komprehensif ya, full stack namanya, itu kita ada namanya kelas online selama 1 bulan. Nah, itu linknya di sbm.org/online. Ini materi sedikit ya bocorannya, kayak saya kasih spill mulai dari fundamental ya, basicnya, riset market ya, kemudian membuat website, membuat iklan di search engine seperti Google, di iklan di sosial media, Facebook, Instagram, dan TikTok, membuat konten ya, gambar, video, dan copywriting, customer relationship tadi ya, memanfaatkan WhatsApp dan email untuk bangun database, dan analitiknya seperti apa supaya kita bisa mengukur perkembangan bisnis atau pekerjaan kita. Ya, sudah banyak bergabung, silakan kalau ingin minat di sbm.co.id/online. Kalau memang mau workshop atau materi training export ya, Facebook Ad di sbm.co.id/workshop. Oke, sampai jumpa di program saya selanjutnya. Terima kasih, Mas Sidik, saya kembalikan. Oke, terima kasih Mas Erwin. Teman-teman, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pembelajarannya dan ilmunya kepada Mas Erwin, bisa langsung kontak Mas Erwin dan mengikuti 2 program tadi. Oke. Sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, untuk menyimpulkan dari materi-materi dari Mas Erwin, yaitu marketing mix, itu produk, price, place, promotion, people, physical environment, and process. Dan juga digital marketing adalah strategi, strategi bagi semua orang untuk memasarkan. Dan juga ada manfaat dari marketing, itu ada two ways communication, measurable, targeted, remarketing, instant feedback. Dan juga ada strategi marketing, yaitu segmenting, targeting, and positioning. Oke, itu adalah rangkuman-rangkuman dari ilmu-ilmu pada malam hari ini, dan insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dan bisa menjalankan suatu bisnis. Amin. Dan juga semoga kita bisa mendapatkan kesempatan bertemu di lain kesempatan dan bisa mendapatkan lebih banyak ilmu lagi tentang digital marketing oleh Mas Erwin Saputra. Oke, sebelum kita tutup, perkenalkan kita untuk photo session. Photo session, oke teman-teman sekalian bisa, semua sekarang bisa buka kameranya, dan kita ingin foto bersama. Oke, teman-teman, boleh buka kameranya sekarang. Oke, slide 1. Siap-siap, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Dengan berakhirnya code session, itu ada link absensi sebelum kalian keluar dari
webinar ini, dipersilakan untuk teman-teman sekalian untuk mengisi absensi terlebih dahulu sebelum keluar dari Zoom ini. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian